Bismillah, mohon dijawab cara membayar fidyah bagi ibu hamil atau menyusui. Saya pribadi masih bingung menggunakan uang atau beras plus lauk atau makanan siap santap. Kalau misal makanan siap santap, apakah boleh makanan siap saji yang dibeli boleh dipakai, atau kalau uang berapa uang yang harus ditotalkan? Kalau beras berapa liter beras? Ya, misal untuk 30 hari fidyah, mohon dijawab. Baik. Masalah fidyah yang pertama, ya dalam masalah ini yang kedua, yaitu engkau dia sepidia, engkau dia masulukallah qada. Nareko qada, ya, yang dibolehkan, yang diwajibkan untuk mengqada yaitu orang yang sakit, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang perempuan yang haid, yang ketiga adalah perempuan yang nifas. Ya. Kemudian yang dibolehkan untuk fidyah yaitu yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit kronis, ya. Ya, penyakit kronis yang vonis dokter mengatakan ini susah sembuh, ya, dan akan berbahaya kalau dia melaksanakan puasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi bisa melaksanakan puasa, maka dua orang ini disepakati bahwa dia wajib membayar fidyah. Nekia nasi salangi mi penderita itu junna, orang yang hamil dan orang yang menyusui, termasuk di dalamnya orang yang, ya, apabila engka indreng puasana nekia narapi ni pemeng masuk kembali Ramadan berikutnya, kemudian utang puasanya belum lunas. Tapi yang kita bahas di sini adalah hamil dan menyusui sebagaimana pakutanana. Jadi nasi salangi penderita tertujunya ya masalahnya kia pataro ya rokaminang, ya makasingir tujunya ya masalah, dan saya memilih pendapat tersebut, yaitu bahwa orang yang hamil dan menyusui itu adalah wajib fidyah saja. Wajib fidyah saja. Memang saya pataro na penderita menggabung, maka dia wajib fidyah, wajib toy masulu kala dengan puasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah 1/2 daripada zakat fitrah. Jadi yaron reko zakat fitrah telu kilo, ya, 3 kilo, maka maka fidyah itu setengahnya, berarti 1,5 kilo. Kira-kira seperti itu kalau beras. Itu kalau mentah. Wadimmato makanan yang tersaji, yang sudah siap dimakan. Ya, aturannya ini hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin, tidak boleh diberikan kepada selain daripada itu. Jadi nanti kalau diberikan kepada orang yang fakir, miskin. Kemudian bisa diberikan dingin dia biriang setiap hari. Jadi narapi si letu si puasai kita boleh lagi memberi makan orang miskin satu hari. Wadimato sekaligus, ya, selesai 1 bulan 30 hari kemudian kita, ya, keluarkan. Tentu kalau narekologi mareke doi ini tentu sesuai dengan harga beras standar yang kita konsumsi. Ya, adapun ulama menganjurkan untuk diberikan lauk. Misalnya kita memberikan yang mentah, kita kasih beras, maka kasih juga lauk. Misalnya 1 butir telur. Lebih dari itu boleh juga. Ya, lebih daripada itu boleh juga. Dan tidak boleh membayar fidyah di padiolome meni depa narapi ramalang atau ke depa napura dia puasang di awal, misalnya hari pertama Ramadan langsung dibayar fidyah 30 hari. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus selesai dulu Ramadan atau selesai setiap 1 hari baru kita kemudian mengeluarkan satu pembayaran fidyah, ya. Wallahu a'lam.